Adik-adik semua, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kali ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah anak 31 Mei 2020. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Yuk mari kita sama-sama bangun ibadah kita pujikan satu lagu, Bapa ku datang padamu. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan membangun ibadah di dalam kasih setiamu. Kiranya Engkau hadir ya Tuhan, menyertai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama pujikan satu lagu, Aku Bahagia. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.
Wush, buang ke api. Wush. Nah, setelah menyanyikan pujian tadi, apakah kalian benar-benar sudah berbahagia? Jika kalian sudah bisa berbahagia, maka Roh Allah akan tinggal di dalam hati kita. Yuk kita pujikan sekali lagi pujian Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, setelah kita bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitab kalian masing-masing, mari kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang akan Karyani bacakan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk anggur manis." Dan sebagai ayat nats akan Kak Reni bacakan dari kitab Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bagaimana kalau berdoa sikapnya? Baik, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mau mengurapi kami, setiap pribadi anak-anak-Mu ini, supaya kami semua boleh belajar, merenungkan, dan melaksanakan firman dan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi setiap pribadi, buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, dan boleh bertumbuh di tanah yang subur, dan boleh berbuah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu siap mendengarnya. Amin. Hai adik-adik, wah senang sekali ya. Kita punya waktu lagi dan punya kesempatan lagi untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Reni mau tanya coba, kalau ada yang bisa menjawab, mari ikut Kak Reni bersama-sama menyebutkannya. Adik-adik tahu enggak, ada 5 perayaan besar di agama Kristen. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya, kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama, Natal, pinter. Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua apa coba? Betul, yang kedua adalah hari kematian Tuhan Yesus atau yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Yang ketiga, Paskah. Iya, Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ada yang tahu? Yang keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang kelima yang hari ini akan sama-sama kita renungkan adalah perayaan Pentakosta. Di mana pada saat Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan pada murid-muridnya. Ya, siapa yang tadi sudah betul menjawab 5-5-nya? Pinter, Kak Reni kasih jempol. Oke, adik-adik, mengapa hari ini yang tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus disebut hari Pentakosta? Adik-adik tahu? Dalam bahasa Latin, penta itu berarti 5. Sehingga kita menyebutnya sebagai Pentakosta. Dan tepat hari ini adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam firman yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus pada murid-muridnya dalam satu peristiwa yang luar biasa. Kalau adik-adik tadi menyimak, pasti adik-adik tahu. Nah, Kak Reni mau cerita dulu ya. Pada zaman itu di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang Yahudi. Seperti biasanya adik-adik, pada pesta-pesta perayaan keagamaan, banyak orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem untuk melakukan ibadah. Dan mereka
bersekutu, berdoa, memuji Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Sampai tiba akhirnya setelah 50 hari kebangkitan Tuhan, mereka masih melakukan hal itu. Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Kalau adik-adik ingat, ketika Tuhan Yesus sudah mati di salib dan bangkit, murid-murid banyak yang ketakutan. Mereka bersembunyi di salah satu rumah dan yang murid-murid lakukan adalah mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Jadi yang dilakukan murid-murid adik-adik tidak seperti biasanya. Kalau biasanya mereka mengikut Tuhan Yesus berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan, maka murid-murid hanya ada di dalam satu rumah untuk berdoa. Nah, pada saat itu, ketika murid-murid sedang berkumpul di salah satu ruangan yang sangat tertutup, murid-murid merasakan ada tiupan angin seperti angin yang berhembus spoi-spoi. Ada yang nggak tahu bagaimana angin spoi-spoi itu? Nah, nanti bisa dicoba ya. Adik-adik bisa berdiri di depan kipas angin, terus dinyalakan. Nah, itu seperti angin spoi-spoi. Murid-murid heran adik-adik, mengapa bisa ada tiupan angin di dalam ruangan yang tertutup? Mereka semua saling berpandangan karena heran. Belum habis keheranan murid-murid, Tuhan Yesus mengirimkan mujizat yang lain, yaitu pada kepala murid-murid turunlah lidah-lidah api. Jadi adik-adik bisa bayangkan, di atas kepala itu ada api tetapi tidak membakar. Itulah tanda kedatangan Roh Kudus yang kedua. Setiap murid saling memandang temannya satu dengan yang lain. Mereka melihat bahwa setiap murid dihinggapi oleh lidah-lidah api. Dan tanda turunnya Roh Kudus yang ketiga adalah murid-murid mampu berbicara dengan banyak bahasa. Seperti adik-adik ketahui, murid Tuhan Yesus mempunyai banyak latar belakang. Ada yang tidak mempunyai pendidikan yang baik. Mereka tidak pernah belajar seperti adik-adik belajar bahasa Inggris loh ya. Nah, ketika murid-murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada lidah-lidah api di atas kepalanya. Setiap murid mampu mengucapkan banyak bahasa. Coba bahasa apa saja yang tadi kita dengarkan dari firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11, di situ dituliskan bahasa yang diucapkan oleh banyak para murid. Bahasa-bahasa itu adalah bahasa Partia, Media, bahasa Elam, Mesopotamia, bahasa Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, bahkan bahasa dari Arab. Adik-adik bisa bayangkan, semua murid berbicara dengan banyak bahasa. Bahasa-bahasa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini adalah bahasa-bahasa roh yang sanggup diketahui oleh orang banyak. Coba, Kak Reni mau ngetes ya. Kalau Kak Reni bilang gini, "Okay kids, if I speak in English, could you understand what I mean, what I'm talking about?" Bisa? Atau kalau kita orang Jawa, Kak Reni mau menyapa adik-adik begini. "Ayo adik-adik, menawi Mbak Reni ngendikan mekaten, adik-adik menapa ngertos? Tahu?" Nah, Kak Reni yakin adik-adik pinter semua. Pasti tahu.
sama dengan orang-orang yang ada yang berkumpul di Yerusalem saat itu. Mereka bisa mendengarkan murid-murid Tuhan Yesus berbicara dengan banyak bahasa. Bahasa yang diucapkan oleh murid-murid itu bahasa yang mereka mengerti, bahasa yang mereka ketahui. Sehingga banyak orang bisa mendengar apa yang diucapkan oleh murid-murid dengan baik. Nah, itu tadi 3 tanda turunnya Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Tuhan sendiri kepada para murid. Adik-adik, ketika para murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hal luar biasa terjadi atas diri murid-murid. Yang tadinya murid-murid itu hidup dalam ketakutan, mereka tinggal di satu ruangan, di satu tempat yang tertutup, akhirnya mereka berani keluar. Mereka berani bersaksi, mereka berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Alkitab dan sejarah mencatat ketika Petrus bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, ketika Petrus bersaksi dan bercerita tentang Yesus Kristus, pada saat itu juga sebanyak 3.000 orang langsung percaya. Pada saat itu jumlah 3.000 orang adalah jumlah yang luar biasa. Nah, murid-murid menjadi berani. Mereka tidak lagi takut untuk bersaksi. Mereka juga tidak lagi takut untuk ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Mereka punya keberanian yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik adalah anak-anak Tuhan, maka adik-adik juga semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat nats kita tadi mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau adik-adik dipimpin oleh Roh Allah, maka adik-adik juga anak Allah. Nah, coba apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Allah yang baik? Ada yang bisa memberikan contoh? Oke. Kalau kita mau sebutkan satu persatu, pasti banyak ya hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak Allah. Misal, kalau adik-adik tahu ada teman-temannya yang suka usil, yang suka jahilin teman-temannya, adik-adik berani mengingatkan? Nah, itu adalah tanda bahwa adik-adik adalah anak Allah. Kalau misalnya ada temannya yang suka nyontek, suka nyontoh jawaban, apakah itu baik? Enggak, betul ya. Itu salah, enggak boleh. Anak-anak Allah yang baik enggak boleh nyontek. Kalau adik-adik berani mengingatkan teman-temannya, berarti adik-adik juga adalah anak-anak Allah yang baik. Lagi, kalau misalnya adik-adik sayang sama orang tua, suka membantu orang tua, hormat pada orang tua, berarti adik-adik juga adalah anak-anak Allah yang baik. Wah, banyak sekali ya contoh-contoh anak-anak menjadi anak-anak Allah yang baik itu. Nah, mari Kak Reni ajak mulai saat ini kita melakukan tindakan-tindakan yang baik, menjadi berani bersaksi, menjadi berani untuk memberitakan kebenaran Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melakukan hal-hal yang baik karena Roh Kudus sudah memenuhi diri kita, sudah memenuhi hidup kita, maka kita adalah anak-anak Allah yang baik, yang luar biasa. Demikian firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat dan menjadi manfaat buat kehidupan kita, buat kehidupan adik-adik semua di masa ini dan masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama kembali berdoa untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik,
Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kami memancarkan kehidupan anak-anak Kristus, sehingga semua orang boleh melihat kebaikan Tuhan yang tercermin di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang baik, yang menurut pada orang tua, senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk senantiasa melaksanakan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Nah, adik-adik semuanya sudah mengumpulkan persembahan? Baik, mari sekarang kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kak Reni minta semuanya bisa duduk dengan tenang, duduk dengan manis. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan boleh kami nikmati, boleh kami lihat, dan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan sudah memberkati kami secara luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan, walaupun sedikit dari apa yang kami miliki, biarlah itu Tuhan urapi dan berkati, sehingga boleh bermanfaat untuk perluasan kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ajari kami Tuhan terlebih lagi untuk memberikan hidup kami, memberikan hati kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang harum, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya Tuhan boleh menguatkan bangsa dan negara kami di tengah pandemi corona yang saat ini banyak dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik di dalam menghadapi masalah pandemi ini. Terlebih lagi Tuhan, ajarilah kami untuk boleh senantiasa taat pada peraturan-peraturan pemerintah, agar kami semua boleh tetap tinggal di rumah dan tetap boleh belajar, beribadah, bermain, walaupun di rumah bersama-sama dengan ayah, ibu, dan saudara-saudara kami. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kalau hari ini kami boleh menikmati ibadah perayaan Pentakosta, di mana Tuhan sudah mencurahkan roh pada kami, biarlah kami juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus di muka bumi ini melalui hal-hal dan tindakan kecil yang kami lakukan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan, karena kami boleh menikmati masa-masa kebersamaan dengan keluarga kami. Kami menyerahkan orang tua kami di dalam pekerjaan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati pekerjaan orang tua kami, sehingga melalui pekerjaan orang tua kami, Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan keluarga. Tak lupa juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh,
Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau jamah, Tuhan mau melawat mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Karena kami percaya hanya dengan bilur-bilur-Mu, semua boleh Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami, apapun saat ini yang kami hadapi. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga Roh-Mu saja yang kudus yang boleh berkarya atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan yang penuh dengan dosa ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan juga yang boleh mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga semakin lama kami menjadi anak-anak yang menjadi serupa seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami, permohonan dan juga ucapan syukur yang kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala.